Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum catatan sipil di berbagai negara. Di sini kami mengambil contoh negara Amerika, negara Prancis, Indonesia, dan Belanda. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Putri Ananda Wahidah, Gintara Novelia Christia, yaitu saya sendiri, Wilda Octavia Ningrum, dan Raisa Salsabila. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Willa Octavianingrum. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membahas mengenai catatan sipil dalam negara Amerika. Dalam negara Amerika, catatan sipil disebut dengan civil registration. Civil registration merupakan dasar atau sistem fondasi hukum Amerika yang di dalamnya dimuat hak-hak istimewa untuk setiap warga negaranya. Civil registration dibagi menjadi 4. Yang pertama, registration of birth, yaitu pendaftaran atau pencatatan mengenai kelahiran. Yang kedua, registration of marriage, yaitu pendaftaran atau pencatatan mengenai pernikahan. Yang ketiga, registration of divorce, yaitu pencatatan atau pendaftaran mengenai perceraian. Yang ketiga, registration of death, yaitu pencatatan mengenai kematian. Hal-hal yang dimuat dalam pencatatan kelahiran yaitu pertama, ada nama lengkap anak, jenis kelamin anak, nama orang tua anak, hari, bulan, dan tahun kelahiran anak, dan tempat kelahiran anak. Yang dimuat dalam sertifikat pernikahan, yang pertama ada nama lengkap calon mempelai pria maupun wanita, kedua hari, bulan, dan tahun pernikahan, tempat kelahiran, kabupaten, provinsi, atau negara dari mempelai pria maupun wanita. Yang termuat dalam pencatatan perceraian, yang pertama ada nama lengkap suami maupun istri, tanggal pembatalan perkawinan atau perceraian, tempat pembatalan perkawinan atau perceraian, surat keputusan pembatalan atau perceraian. Dan yang terakhir, hal-hal yang dimuat dalam catatan kematian, yang pertama ada nama lengkap, jenis kelamin, nama orang tua, hari, bulan, dan tahun kematian, dan tempat kematian. Di Amerika Serikat, pencatatan dokumen tersebut diserahkan kepada lembaga yang diberi wewenang, yaitu kepada kabupaten atau kota ataupun negara. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya ada hukum Perancis. Perancis merupakan negara yang menggunakan sistem hukum civil law yang memiliki kesamaan dengan sistem hukum Indonesia dan Belanda. Namun tentu saja setiap negara memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Di Perancis, istilah catatan sipil dikenal dengan istilah Record of Civil Status, yaitu catatan atau pendaftaran tentang status keperdataan seseorang. Record of Civil diatur dalam pasal 34 sampai dengan pasal 101 KUH Perdata Prancis. Records of Civil Status ada 6 macam. Yang pertama ada Records of Birth, yaitu catatan peristiwa kelahiran yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 hari sejak kelahiran. Bagi anak yang dilahirkan di luar negeri yang orang tuanya duta besar atau konsuler, laporannya harus disampaikan dalam waktu 15 hari dan dapat diperpanjang. Laporan tersebut disampaikan kepada petugas catatan sipil kabupaten atau the local officer of civil status. Permohonan untuk pembuatan record of birth disampaikan oleh ayahnya, dokter yang membantu persalinan, bidan, petugas kesehatan, dan orang lain yang hadir dalam persalinan. Jika ibu yang melahirkan berada di luar domisilinya, laporan tersebut disampaikan oleh orang di mana tempat ia melahirkan. Lalu yang kedua ada record of marriage, yaitu pendaftaran dan pencatatan tentang adanya perkawinan yang dilangsungkan antara calon pasangan suami istri. Records of marriage memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada nama, pekerjaan, usia, tempat tinggal lahir, domisili, dan tempat tinggal dari pasangan. Yang kedua, ada nama, pekerjaan, dan domisili ayah dan ibu. Yang ketiga, persetujuan dari ayah dan ibu, kakek dan nenek, dan keluarga dewan mana mereka diwajibkan. Yang keempat, ada nama pasangan sebelumnya dari masing-masing pasangan. Yang kelima, pernyataan para pihak bahwa mereka telah memilih dan menyetujui sebagai pasangan suami istri dan pernyataan disebutkan di depan petugas. Yang keenam, ada nama pekerjaan, domisili para saksi, dan kapasitas mereka sebagai orang dewasa. Yang ketiga, ada records of acknowledgement of an illegitimate child, yaitu
Pencatatan pengakuan terhadap anak-anak yang tidak sah. Hal yang dimuat dalam catatan ini meliputi nama pertama, nama tanggal lahir, umur, tempat lahir, dan domisili dari orang yang membuat pengakuan terhadap anak yang tidak sah. Selanjutnya yaitu ada a record of death, yaitu catatan yang berkaitan dengan adanya kematian dari warga masyarakat Prancis. Catatan ini baru bisa diterbitkan setelah adanya laporan tentang kematian yang disampaikan oleh keluarga atau orang yang mempunyai informasi tentang kematian tersebut. Catatan kematian memuat beberapa hal berikut. Yang pertama ada hari, waktu, dan tempat kematian. Yang kedua ada nama, tanggal, dan tempat lahir, pekerjaan dan domisili orang yang meninggal. Yang ketiga ada nama, profesi, dan domisili ayah ibunya. Yang keempat ada nama dan nama pasangan lain jika orang yang meninggal telah nikah, janda, atau bercerai. Yang kelima ada nama, umur, pekerjaan, dan pelapor tentang adanya kematian. Selanjutnya yaitu ada Records of Civil Status Concerning Soldiers and Marines in some Special Circumstances, yaitu pendaftaran dan pencatatan yang berkaitan dengan tentara dan angkatan laut. Catatan ini berisi tentang kelahiran, perkawinan, dan kematian anggota tentara dan angkatan laut. Yang terakhir yaitu ada the civil status of person born abroad who acquired or recover French nationality, yaitu pencatatan kelahiran yang lahir di luar negeri atau mendapatkan kembali kewarganegaraan Prancis. Di sini khusus untuk catatan sipil tentang pembentukan nama atau perubahan nama. Di Indonesia sendiri, catatan sipil diatur dalam bab 2 buku 1 KUH Perdata Indonesia yang meliputi atas 3 bagian dan 13 pasal, mulai pasal 4 sampai pasal 16 KUH Perdata Indonesia. Ada 5 jenis register atau catatan sipil, yaitu yang pertama ada daftar kelahiran, yang kedua daftar izin perkawinan, yang ketiga daftar perkawinan dan perceraian, dan yang keempat daftar kematian. Lembaga yang mengeluarkan register atau catatan sipil tersebut adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kota Madya. Adapun yang diberikan kepada orang yang bersangkutan hanya salinannya, sedangkan yang aslinya tetap tersimpan di kantor catatan sipil tersebut. Di Belanda, catatan sipil diatur dalam pasal 1.16 sampai dengan pasal 1.21 KUH Perdata Belanda. Catatan sipil dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Register of Birth, yaitu pendaftaran dan pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seorang anak. Orang yang dapat melaporkan kelahiran seorang bayi kepada kantor catatan sipil adalah ibu atau ayahnya. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 hari setelah kelahiran. Apabila ayah tidak ada, orang yang berhak untuk melaporkan adalah setiap orang yang hadir pada saat penyerahan anak, penghuni rumah tempat anak itu lahir, kepala rumah sakit, kepala penjara, dan wali kota. Yang kedua, Register of Death, yaitu pendaftaran dan pencatatan terhadap peristiwa kematian. Orang yang dapat melaporkan kematian adalah yang pertama, setiap orang yang mengetahui adanya kematian tersebut. Yang kedua, setiap orang atau lembaga yang mengurus orang yang meninggal. Yang ketiga, wali kota. Yang ketiga, Marriage Register, yaitu pendaftaran dan pencatatan yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan. Yang keempat, Register of Registered Partnership, yaitu pendaftaran dan pencatatan yang berkaitan dengan kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hukum catatan sipil Belanda memiliki kesamaan dengan hukum catatan sipil Prancis, karena dua negara tersebut memiliki hubungan hukum yang erat dan menganut sistem hukum yang sama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan via Google Classroom saat mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.